Kan kalau tsunami kan kehendak Allah. Tahu-tahu ada gempa di pantai selatan Malang. Paling enggak kalau cuma lari, Mas. Cuma lari, Mas. Cuma lari, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ungkap bahwa ada potensi bencana besar yang akan menghantam Indonesia. Sejumlah peneliti mengungkapkan bahwa ada potensi tsunami setinggi 34 meter yang akan menghantam Indonesia. Ini berarti prediksi ketinggian tsunami ini melebihi dari tsunami Aceh. Nah, dasar dibuatnya penelitian tersebut berkaitan dengan tingkat kegempaan yang semakin meningkat akhir-akhir ini di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera sebagai akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan juga subduksi di bawah lempeng Sunda. Jadi penelitian ini benar-benar dilakukan oleh beberapa ahli kegempaan dalam negeri. Ada juga para ahli BMKG, dari BRIN juga ada, termasuk peneliti dari University of Cambridge. Sehingga penelitian ini sangat tidak main-main. Jadi, para peneliti ini memanfaatkan katalog data seismik yang bersumber dari BMKG, kemudian juga dari Pusat Penelitian Seismik Internasional dalam periode April 2009 hingga Juni 2020 untuk melakukan pemodelan gempa. Sehingga hasil penelitiannya ditemukan bahwa ini akan ada celah seismik besar pada selatan Jawa Barat dan Sumatera sisi bagian tenggara yang berpotensi menjadi gempa yang sangat besar bermagnitudo 8,9 dengan potensi tsunami-nya 34 meter. Bicara tentang megatrust, yaitu kondisi pecahnya batas lempeng yang terjadi di bidang dua lempeng tektonik yang bertemu di zona subduksi. Nah, karena gerakan relatif lempeng ini yang tidak terbendung, maka tekanan terakumulasi di area dua lempeng tersebut dan akhirnya saling mengunci sehingga dilepaskanlah melalui gempa megatrust. Jadi ini ada kekuatan yang ditahan dan kemudian terlepas. Sumber gempa megatrust itu biasanya ada di bawah laut, sehingga megatrust ini memiliki potensi yang menimbulkan tsunami karena ada pergerakan besar vertikal dasar laut selama gempa itu terjadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah daerah mana saja yang berpotensi terlanda gempa megatrust ini? Karena negara kita terletak pada bagian cincin api Pasifik yang membuat Indonesia rentan bencana terutama gempa dan tsunami. Dalam buku Pusat Studi Gempa Nasional disebutkan bahwa sumber gempa dari segmen megatrust itu berjumlah 13 segmen. Jadi di sisi barat Sumatera ada 6 segmen, kemudian di sisi selatan Jawa itu ada 3 segmen. Di selatan Bali hingga Sumba ada 1 segmen. Lalu di utara Sulawesi ada 1 segmen. Di Maluku ada 1 segmen dan di utara Papua ada 1 segmen. Jadi wajar jika wilayah selatan Jawa ini jadi kawasan rawan gempa dan juga tsunami. Dari data BMKG ini menyebutkan bahwa gempa di atas 7,0 di Jawa ini terjadi sebanyak 19 kali kalau dihitung dari tahun 1840 sampai tahun 2006. Dan kalau tsunami-nya sendiri itu sudah terjadi 5 kali. Menurut Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, berdasarkan frekuensi kejadian gempa pada sesar aktif sebenarnya lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa daripada megatrust. Namun, sumber gempa megatrust itu mampu membangkitkan gempa dahsyat dengan skala magnitudo 8 bahkan 9. Jadi ini adalah potensi dari skenario terburuk, bukan prediksi, karena
kapan waktunya akan terjadi, kita semua tidak tahu. Sehingga upaya yang bisa kita lakukan adalah upaya mitigasi. Dan penelitian ini sebenarnya bukan bertujuan untuk membuat kita menjadi panik, namun berkaca dari bencana yang sudah terjadi di masa lampau, sehingga kita perlu terus mempelajarinya untuk meminimalisir dampak dari megatrust itu sendiri. Kita sendiri yang harus beradaptasi karena kita tinggal di Indonesia, yang datangnya suatu bencana adalah sebagai bagian dari aktivitas alam yang wajar. Jadi, oleh karena orang-orang yang meneliti peristiwa ini adalah orang-orang yang sangat paham di bidangnya, sehingga kajian-kajian seperti ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi ke kita dan pemerintah tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya, seperti mereview kembali dokumen-dokumen operasi, peta-peta jalur evakuasi, sistem peringatan dini gempa dan tsunami, terutama di wilayah pesisir Jawa dan Sumatera. Kita tetap berdoa agar tidak ada peristiwa mengerikan yang akan terjadi, sekaligus belajar beradaptasi untuk memahami alam.